Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mengemas pembelajaran menggunakan gamification. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan coba untuk memberikan referensi tentang bagaimana sih penerapannya yang selama ini kami lakukan, khususnya saya sendiri dan setelah saya membaca dari beberapa literatur. Nah, kita tahu dalam gamification yang sudah kita bahas sebelumnya itu kan memang tujuannya untuk meningkatkan retensi dan juga untuk meningkatkan motivasi dari siswa maupun mahasiswa. Nah, di dalam gamification itu ada framework, jadi kerangka kerja yang memang digunakan untuk beberapa hal, salah satunya adalah sebagai pedoman atau untuk mengukur dari motivasi itu sendiri. Nah, salah satu framework yang handal, yang mana dia, kalau saya bilang framework ini adalah cukup unik, karena di dalam framework ini memungkinkan membagi motivasi dalam 8 jenis motivasi atau dinamakan core drive. Nah, framework ini dinamakan framework Octalysis atau Octalysis Gamification Framework. Nah, framework ini ditemukan oleh Yukaizo, seorang peneliti. Jadi, Yukaizo ini meneliti dan mengembangkan Octalysis Gamification ini, salah satunya adalah untuk mengecek atau untuk menggali lebih dalam tentang motivasi dari seseorang atau dari pemain atau player atau dari objek-objek atau subjek-subjek yang diteliti di dalam gamifikasi ini. Nah, kembali ke fungsinya, fungsi dari Octalysis Framework ini. Nah, kita fokuskan ke dalam bagaimana Octalysis ini mengukur dari motivasi. Nah, Octalysis ini memandang, jadi sudut pandang Octalysis ini memandang bahwa Octalysis berpedoman bahwa seseorang melakukan sesuatu pasti termotivasi dari 1 sampai 8 core drive. Nah, core drive inilah yang menjadi kekhasan dari Octalysis, yaitu ini adalah detail dari motivasi. Nah, 8 core drive itu apa saja? Nah, ini dibagi di dalam 8 pola oktagon begini ya, 8 pola oktagon, kemudian mulai dari epic meaning dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, di dalam oktagon ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu model left brain dan right brain. Jadi model otak kiri dan otak kanan. Jadi core drive mana saja yang masuk pada otak kiri, kemudian core drive mana saja yang masuk otak kanan. Ini dari kiri ke kanan seperti ini. Dan juga dibagi dengan white head dan black head. Nah, white head dan black head ini adalah intinya core drive terbagi dalam dorongan yang mana? Dorongan yang negatif atau dorongan yang positif. Nah, artinya kalau dorongan negatif ini bukan berarti itu dorongan yang merugikan, tidak. Tapi dengan dorongan negatif itulah maka seseorang melakukan sesuatu, termotivasi untuk melakukan sesuatu itu dari dorongan negatif. Misalnya, ketakutan untuk tidak meraih sesuatu atau takut akan kehilangan, maka dia bisa dikatakan sebagai black head atau dorongan negatif karena ketakutan itu tersebut. Jadi intinya tetap mengarah pada bagaimana seseorang itu terdorong melakukan sesuatu berdasarkan core drive tersebut. Nah, di dalam Octalysis pun juga terbagi menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini juga tersaji di dalam core drive tersebut, dan di bagian-bagian left brain dan bagian right brain itu juga bisa masuk pada salah satu ini, intrinsik atau intrinsik. Jadi lebih jauh nanti akan kita bahas. Oke, itu sekilas tentang core drive yang ada di dalam Octalysis. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu langsung saja dalam penerapannya. Jadi
pertama yang akan kita bahas ini adalah core drive nomor 1, yaitu Epic Meaning and Calling. Nah, Epic Meaning and Calling ini menganggap bahwa dorongan seseorang terdorong melakukan sesuatu atau melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan itu atas dasar kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Nah, epic meaning itu ciri khasnya seperti itu. Jadi di dalam core drive ini mempercayai bahwa seseorang melakukan sesuatu itu terdorong karena motivasi itu. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah dia termasuk memiliki andil di dalam kepentingan orang banyak atau kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang masuk dalam core drive ini, kita bisa membangkitkan core drive tersebut. Nah, dengan mensiasati bagaimana mengemas pembelajaran, kalau kita masuk di pembelajaran, bagaimana kita mengemas pembelajaran dengan membangkitkan epic meaning ini. Kalau dilihat di dalam oktagon, di pola oktagon, epic meaning berada di sebelah atas sendiri. Nah, kalau di sini ada penjelasan seperti naratif, kemudian elitism, dan seterusnya, ini adalah mekanika-mekanika yang memungkinkan untuk digunakan di dalam epic meaning. Artinya mekanika ini adalah sebuah aturan-aturan atau mungkin sebuah pola yang memungkinkan untuk bisa digunakan di dalam epic meaning tersebut. Nah, ini biasanya diaplikasikan jika oktalisis ini difokuskan untuk developing sebuah sistem yang berbasis oktalisis gamification ini. Tapi di sini kita fokus pada bagaimana sih penerapannya gitu ya, bagaimana sih penerapannya di dalam proses pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh penerapan yang sudah pernah saya coba dan hasilnya efektif untuk bisa meningkatkan motivasi dan retensi mahasiswa. Nah, salah satunya misalnya menanamkan patriotisme ke siswa ataupun ke mahasiswa, ke peserta belajar ya. Maka dengan cara menanamkan pemahaman bahwa jika mengikuti mata kuliah dengan serius adalah menjadi bagian dari peran mencerdaskan generasi bangsa. Ya memang terdengar klise, tapi ketika kita menyampaikan seperti itu kepada mahasiswa atau kepada siswa, ternyata mereka termotivasi. Karena kalau melihat dari usia dari mahasiswa ataupun siswa, mereka memang punya kecenderungan untuk bisa dihargai andilnya atau diapresiasi andilnya. Maka dengan kita membangkitkan motivasi tersebut bahwa dengan dia memiliki prestasi di dalam mata kuliah yang diambil, maka dia akan termasuk menjadi seseorang yang juga andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, kemudian contoh lain misalnya dalam setiap kelompok. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah kelompok di dalam kelas kita, membuat beberapa kelompok, kemudian di masing-masing kelompok kita bisa menanamkan bahwa pentingnya peran masing-masing individu untuk mensukseskan misi kelompok, misalnya begitu. Jadi dari situ kita bangkitkan core drive mereka bahwa dengan mereka serius terhadap kerja kelompok ini, maka mereka adalah termasuk orang yang ikut mensukseskan misi dari kelompok atau mensukseskan keberhasilan atau target-target yang ingin dicapai oleh kelompok gitu. Nah, ini adalah core drive epic meaning and calling. Kemudian berlanjut ke core drive yang kedua, yaitu core drive development and accomplishment. Nah, development and accomplishment ini kalau di gambar oktagon ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, sebelah kirinya epic meaning agak ke bawah seperti ini. Nah, kemudian seperti apa development and accomplishment? Nah, development and accomplishment ini adalah dorongan untuk melakukan pekerjaan atas pencapaian prestasi tertentu. Nah, di sini yang sangat berperan adalah tantangan, bahwa tantangan ini sangat penting. Nah, kalau dari definisi ini, berdasarkan penelitian, core drive inilah yang paling mudah untuk diimplementasikan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya hampir semua orang memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu jika ada reward yang dia peroleh, ada sesuatu atau sesuatu benefit yang dia peroleh. Maka
Core Drive Development and Accomplishment ini sangat mudah untuk diterapkan dan sangat mudah, sangat cepat juga diserap oleh objeknya, oleh subjeknya, oleh subjek dari yang ingin kita terapkan. Jadi kalau misalnya siswa, ya berarti sangat mudah diserap oleh siswa. Nah, salah satu contohnya misalnya kita memberlakukan poin, reward, atau untuk setiap keaktifan, artinya keaktifan mereka menjawab kuis atau menjawab pertanyaan, atau keaktifan mereka terhadap aktivitas kelas ini kita berikan reward atau poin. Maka ini akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan motivasi dan retensi dari peserta didik atau siswa dan mahasiswa. Kemudian misalnya juga menampilkan papan prestasi atau leaderboard dalam kelas. Jadi di dalam game itu kan ada leaderboard, nah itu kita adopsi untuk menampilkan prestasi. Misalnya kalau misalnya kelas daring, kita bisa menampilkan itu ke dalam LMS kita. Kemudian kita tampilkan bahwa yang untuk periode penilaian dari periode sekian ke sekian, yang 10 nilai terbesar diraih oleh siapa-siapa, kita tampilkan di dalam forum tersebut. Maka itu akan memacu keinginan siswa atau keinginan mahasiswa untuk berprestasi. Bagi yang prestasinya bagus, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan. Sebaliknya, bagi yang prestasinya kurang bagus, dia akan mencoba untuk mengejar dan ingin mengejar temannya yang mungkin berada di level di atasnya. Nah, begitu. Ini adalah Core Drive 2. Nah, kemudian Core Drive ketiga. Core Drive ketiga adalah Empowerment and Creativity. Nah, Empowerment and Creativity ini adalah drive untuk melakukan proses kreativitas atau mereka mencari hal baru yang berusaha melibatkan pengguna. Jadi, di dalam Empowerment and Creativity ini, bagaimana kita membangkitkan core drive yang mana di dalam diri individu ada dorongan untuk melakukan sesuatu itu karena ada hal baru yang bisa dia peroleh atau hal baru yang bisa dia pelajari, misalnya begitu. Maka kita bisa memanfaatkannya dengan mengelola pembelajaran di kelas, misalnya dengan melemparkan ide-ide tugas untuk memberi kesempatan siswa mengusulkan ide-ide baru terkait dengan tugas yang kita materi yang kita sudah dibahas ini. Jadi misalnya kita sudah membahas tentang topik A, kemudian kita lemparkan kepada kelas siapa yang memiliki ide, kemudian bisa dikerjakan oleh temannya yang lain. Nah, ini sebuah penghargaan yang mana mereka individu ini merasa diberi keleluasaan untuk melemparkan ide dan diberi penghargaan dengan cara idenya digunakan itu tadi. Kemudian yang kedua misalnya memberikan fasilitas kepada siswa untuk menghitung sendiri nilainya secara objektif. Nah, ini sangat efektif, sudah saya terapkan. Jadi kita bisa membentuk sebuah portofolio begitu ya, semacam rekam jejak nilai, yang mana rekam jejak itu dikumpulkan oleh mahasiswa sendiri atau dikumpulkan oleh siswa sendiri, yang mana di situ sudah divalidasi oleh dosen atau divalidasi oleh guru. Nah, dengan seperti itu siswa akan tahu progres dia sampai mana dan mana yang harus dikejar. Nah, ini terbukti efektif yang sudah pernah saya lakukan. Dan selanjutnya yang keempat, core drive yang keempat adalah core drive tentang ownership dan possession. Nah, ownership and possession ini adalah dorongan yang memotivasi kepemilikan terhadap sesuatu dan berusaha meningkatkannya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan core drive yang ketiga tadi, core drive yang ada hubungannya dengan creativity tadi. Jadi misalnya dengan adanya nilai itu tadi atau keleluasaan mahasiswa atau siswa memegang nilainya, dia tahu posisinya itu ada di mana, posisi prestasinya itu ada di mana. Nah, kalau misalnya dia tahu, ada kecenderungan dia ingin meningkatkan, kemudian ingin meningkatkan prestasinya, ingin memperbaiki nilainya dan seterusnya. Bisa juga kita memberlakukan selain portofolio tadi ya, portofolio aktivitas prestasi mahasiswa,
bisa juga memberlakukan nama-nama avatar untuk siswa yang sampai pada pencapaian tertentu. Bisa juga kita adakan sebuah target gitu ya. Misalnya kita berlakukan jika mencapai pada pencapaian ini maka akan diberikan nama avatar ini atau yang lain seperti itu. Intinya masing-masing diberikan penghargaan sebuah nama atau ciri khas yang menjadi identitas dari mereka yang kita sebut sebagai avatar itu tadi. Nah, ini juga efektif dalam memotivasi atau meningkatkan retensi dari belajar siswa atau mahasiswa. Dan yang kelima adalah co-drive, social influence dan relatedness. Nah, social influence and relatedness ini hubungannya dengan dorongan yang termotivasi dari interaksi sosial sehingga mempengaruhi tindakan individu. Ya, nah, tindakan ini baik bersifat kolaborasi maupun bersifat kompetisi. Jadi ini ada dua jalur yang berbeda. Intinya di dalam relatedness ini, dalam social influence and relatedness ini adalah dorongan di mana seseorang itu termotivasi melakukan sesuatu itu karena orang lain. Nah, entah itu dia terinspirasi ataukah dia ini merasa tersaingi. Nah, inilah yang dinamakan social influence atau relatedness. Jadi, di dalam core drive ini kita bisa membangkitkan core drive tersebut terhadap siswa misalnya dengan cara misalnya begini, pengajar menciptakan tokoh di kelas yang bisa menginspirasi teman-teman. Tokoh ini artinya adalah siswa yang memang menjadi standar ideal yang ada di kelas tersebut. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah role model misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua misalnya pengajar dapat menumbuhkan iklim meneladani ataupun bersaing secara sehat ataupun juga berkolaborasi. Seperti itu. Dan yang keenam adalah drive scarcity and impatience. Nah, scarcity and impatience ini intinya adalah dorongan yang termotivasi melakukan aksi hanya karena ini sangat langka atau eksklusif atau tidak segera dicapai. Jadi, seseorang termotivasi melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut adalah merupakan hal yang langka, hal yang anti mainstream, hal yang jarang orang mencapainya. Nah, seseorang juga memiliki motivasi seperti itu. Jadi dengan adanya code drive ini kita bisa memanfaatkannya misalnya dengan cara pengajar perlu menciptakan kuis-kuis tantangan yang sedikit melebihi target misalnya begitu. Jadi misalnya kita dari capaian pembelajaran sampai pada 1-5. Kemudian kita coba tawarkan sebuah tantangan tugas 1-6. Nah, ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Nah, maka bagi orang-orang yang kuat di code drive ini dia akan termotivasi untuk menyelesaikan karena menganggap ini adalah sebuah hal yang langka begitu. Atau pengajar menumbuhkan kesan bahwa jika mampu mengerjakan sebuah tantangan yang melampaui target, pembelajar maka dia adalah dikatakan seseorang yang hebat atau murid yang hebat. Nah, ini juga sebuah penghargaan yang dapat memotivasi siswa maupun mahasiswa untuk melakukannya gitu. Dan yang ketujuh adalah code drive unpredictability and curiosity. Jadi ini code drive ini adalah dorongan yang termotivasi melakukan aksi karena sesuatu tersebut susah diprediksi. Jadi seseorang akan melakukan sesuatu jika hal tersebut susah. Jadi artinya ini kapan jadwalnya, kemudian kapan munculnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan motivasi tersendiri bagi seseorang untuk menunggu ini saya harus ikut, saya tidak mau melewatkan kesempatan ini misalnya begitu. Nah, itu kita bisa bangkitkan misalnya dengan cara pengajar perlu memberlakukan tugas-tugas yang sifatnya insidensial, waktunya ditentukan secara acak misalnya begitu. Nah, akhirnya akan mendorong siswa maupun mahasiswa untuk selalu mengikuti setiap materi kita karena mereka menunggu jika ada
tiba-tiba ada kuis atau tiba-tiba ada tugas yang sifatnya insidensial. Kemudian pengajar juga menumbuhkan kesan bahwa tugas-tugas tersebut susah diprediksi waktunya, sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah core drive loss and avoidance. Nah, loss and avoidance ini erat kaitannya dengan core drive ketujuh. Erat kaitannya dengan core drive yang ini, yang unpredictability. Nah, kenapa begitu? Karena keduanya sama-sama membangkitkan motivasi seseorang melakukan aksi karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu tadi. Nah, kalau yang core drive 7 ini termotivasi untuk selalu mengikuti, sedangkan core drive yang ke-8 termotivasi untuk takut kehilangan kesempatan. Jadi kita bisa menggunakan model yang sama, misalnya pengajar memperlakukan tugas-tugas yang sifatnya insidental, di mana ini kedua core drive ini pasti akan berjalan bersamaan. Jadi atas alasan bahwa seseorang tidak mau kehilangan, itu berarti core drive 8. Terus seseorang ingin selalu mengikuti apa-apa nanti jika memang ada tugas-tugas yang sifatnya insidental. Ini core drive ke-7. Jadi intinya core drive 8 dan ke-7 ini saling bersinergi dan kita bisa menerapkan dalam satu model yang kita akan berlakukan. Nah, kiranya itu teman-teman yang mungkin bisa dipraktekkan ketika nanti melakukan atau merencanakan pembelajaran dengan konsep gamifikasi Octalysis ini, framework Octalysis ini memungkinkan kita untuk bisa memperbaiki proses rencana pembelajaran kita yang tujuannya untuk memotivasi mahasiswa atau siswa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insya Allah nanti juga ada pembahasan tentang gamification. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.